Selamat pagi Sobat KW semuanya, jumpa lagi dengan Tommy di sini tentunya di channel Vlogger KW. Channel yang bahas mengenai kendaraan listrik. Nah, pagi hari ini kita sedang ada di UP3 Bandung. Banyak truk di sini nih. Kita nggak tahu ini lagi ngapain tuh, banyak truk di sini. Ini ada mobil UPS 200 kV ampere. Nah, Sobat KW, saat ini kita sedang dalam bulan puasa. Jadi kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau udah puasa pastikan ke lebaran juga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mudik. Kenapa mudik? Karena tahun ini kemungkinan banyak akan ada kendaraan listrik baik mobil ataupun motor yang akan digunakan untuk mudik. Yang dibutuhkan apa tentunya? Bukan bahan bakar minyak, tapi tentunya listrik. Nah, kali ini kita bersama PLN UID Jawa Barat akan ngobrol mengenai persiapan PLN Jawa Barat untuk kegiatan mudik di tahun 2024. Bagaimana persiapan mengenai infrastruktur dan lain sebagainya selama arus mudik 2024. Karena apa? UID Jawa Barat itu lokasinya strategis karena dilalui dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Jadi untuk Sobat KW yang ingin menggunakan kendaraan listrik, jangan tinggalkan obrolan kita dengan teman-teman dari PLN UID Jawa Barat. Jadi saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Serius, lagi serius. Yang mulai juga. Oke. Nah, ini dari mana sih Teh? Saya dari Welfec, Pak. Welfec itu komunitas motor listrik PLN seluruh Jawa Barat. Jadi West Java Electric Community. West Java Electric Community. Oh, ya. Kalau harinya? Saya dari UP3 Bandung. Oh, dari UP3 Bandung yang punya kantor ini ya? Iya. Oh, yang punya kantor ini. Nah, Sobat KW, hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman dari PLN mengenai kesiapan arus mudik Lebaran di tahun 2024. Nah, nih, ini kan mau mudik nih kan. Info itu di Indonesia udah kejual ada ribuan motor listrik dan ribuan juga mobil listrik. Nah, ini menjelang mudik mesti kan mereka membawa itu kan pulang ke kampung halamannya. Nah, kenapa saya bilang UID Jawa Barat itu memiliki tempat strategis karena dia berada di tengah-tengah, ya kan? Kalau mau ke Jawa Tengah lewatnya Jawa Barat, mau Jawa Timur lewatnya Jawa Barat. Nah, mau nanya nih, sebenarnya ada berapa sih jumlah SPKLU sama SPLU yang disiapkan oleh UID Jawa Barat? Jadi untuk kesiapan jalur mudik tahun ini, PLN UID Jabar sudah menyiapkan 95 titik lokasi SPKLU yang tersebar di seluruh wilayah kerja PLN UID Jawa Barat. Nah, dari 95 titik ini terdapat 112 charger dan juga terdapat 135 konektor. 135 konektor. Oke, itu tersebar di mana? Jadi tersebar di seluruh wilayah kerja PLN UID Jawa Barat, terdapat di seluruh kantor cabang atau kantor UP3. Kemudian juga ada juga di kantor ULP-nya atau unit pelayanan pelanggan juga ada gitu. Jadi tidak usah khawatir, seluruh Jawa Barat sudah terdapat SPKLU. ULP juga ada berarti? Ada, Pak. Aman. Jalur selatan juga aman? Aman sih ya. Selatan aman juga. Oke, jadi titiknya berarti di tol pun juga saya lihat ada ya Teh ya? Iya. Beberapa rest area di tol Cikampek, kemudian ada di Cipali, Cipularang, itu semuanya ada. Di beberapa rest area terdapat titik-titik lokasi SPKLU. Nah, kalau SPLU sendiri Teh? Ya, sama. Jadi saat ini PLN UID Jawa Barat juga sudah menyiapkan, terutama di kantor-kantor PLN ya, kantor cabang atau UP3 maupun kantor ULP itu sudah terdapat SPKLU dan SPLU. Jadi untuk pemudik motor insya Allah aman juga. Aman itu dia. Jadi setiap ULP misalnya nih kita mau keluar asing dari Jakarta,
kita kehabisan misalnya di Kerawang, Iya. ada Kerawangnya? Ada Pak, pasti. Ada Kerawang, ada. Aman insya Allah. Aman ya? Iya. Oke. Kemudian nih Teh, itu kan titiknya banyak tuh, titiknya banyak. Sebenarnya PLN punya nggak sih aplikasi buat ini titik SPKLU mana, titik SPLU mana gitu loh? Ada pastinya. Jadi saat ini kan PLN sudah memiliki super app yaitu PLN Mobile. Jadi di situ kita bisa pemudik ya khususnya pemudik-pemudik EV ini bisa melihat kondisi di mana-mana saja titik-titik lokasi SPKLU terdapat gitu. Ya, tuh. Jadi dan di situ pun terdapat misalnya katakanlah satu titik ini digunakan gitu. Jadi di situ statusnya juga muncul. Jadi tidak usah khawatir misalnya udah jauh-jauh ternyata sudah penuh gitu. Oh iya. Aman ya. Oke. Jadi itu harus install apa tadi? PLN Mobile. Install PLN Mobile. Jadi biar tahu titik-titiknya SPKLU di mana saja, terus posisinya sendiri pakai atau enggak? Betul. Ya. Oke. Kalau SPLU sendiri Teh, Kalau SPLU memang ada juga di PLN Mobile, tapi memang karena kan SPLU itu beberapa konektornya banyak ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan sih untuk pemotor, untuk pemudik yang menggunakan motor EV juga insya Allah selalu terdapat di seluruh unit PLN di UP3 dan UMP. Berarti itu sudah ada sebenarnya? Sudah ada. Jadi mereka tinggal buka aplikasi PLN Mobile. Ya, jadi di setiap kantor ada. Jadi setiap SPKLU yang ada di kantor PLN itu pasti ada SPLU. Oke, berarti nggak usah khawatir. Jadi tinggal buka aplikasi aja. PLN terdekat mana nih? Misalkan dari Jawa ya, misalnya masuk ke Kerawang, Tasik, Banjar, Ciamis. Ini batas timurnya mana sebenarnya sih PLN paling timur? Paling timur itu ada di Tasikmalaya ujung. Kemudian ada di mana ya Bang? Banjar ya? Ya, Banjar. Banjar. Ya. Ini gini TA, kan sekarang misalnya banyak motor listrik itu chargernya nggak standar mereka, kadang udah upgrade biar fast charging gitu ceritanya kan. Nah ini untuk menjamin kelancaran pasokannya tadi misalnya deklek gitu kan, nah itu gimana? Baik, jadi seperti ini Pak, mungkin unit induk distribusi Jawa Barat sendiri sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak di bawahnya, baik itu unit pelayanan pelanggan, unit pembangkitan untuk standby dalam penjagaan proses mudik ini Pak, terutama di beberapa lokasi SPKLU dan PLN. Namun kalau misalkan ada kendala bagi para pengendara EV tersebut, mereka bisa menghubungi hotline kita 24 jam Pak. Baik itu lewat telepon maupun aplikasi PLN Mobile sendiri. Oh bisa? Iya, mereka bisa melakukan pengaduan itu selama 24 jam. Jadi kami pastikan bahwasanya semua petugas standby di lokasi-lokasi tersebut, gitu kan. Berarti tinggal pakai PLN Mobile juga. Betul. Bisa ngadu misalnya nih, aku lagi lihat si SPLU ini tiba-tiba diklek gitu. Betul. Oh. Ya, bisa lakukan pengaduan di situ Pak. Di situ ya? Cepat penanganannya dia. Pasti Pak, pasti. Mantap tuh. Jadi kalau sobat KW bawa charger nih biar fast charging, biasanya ngecas motor listrik itu kalau bawaannya 4 jam, ini jam. Ada konektor lagi. Ada konektornya, makanya itu pengen cepet-cepet karena namanya mudik itu pengen istirahat 2 jam, sampai ya. Jadi kita tadi sobat KW jangan lupa disebut terus aplikasi PLN Mobile, nah itu harus inget-inget ya. Oke, berikutnya nih. Selain ada SPKLU, kemudian ada SPLU, ada nggak fasilitas tambahan yang disediakan untuk pemudik motor maupun mobil nantinya di arus mudik ini? Siapa nih punya? Oh ya. Di beberapa tempat, terutama di rest area, kemudian juga di beberapa tempat kantor PLN UP3 maupun UP itu disediakan tempat istirahat, ya, semacam tempat istirahat, dan juga di situ juga ada tempat duduk yang nyaman, kemudian juga toilet yang bersih gitu. Jadi tidak usah khawatir untuk pemudik ya, pemudik EV khususnya, dan juga di rest area juga kan ada pos siaga, jadi insya Allah ya.
berarti selain SPKLU juga SPLU, PLN juga menyediakan fasilitas lainnya. Iya, Ya? betul. Toilet, kemudian musola setiap ULP ada. Iya, pasti. Jadi Pasti untuk ada. fasilitas misalkan SPKU-nya terletak di ULP, itu para pemudik bisa menggunakan fasilitas yang ada di itu tersebut, Pak. Baik itu toilet, musola ataupun yang lainnya. Jadi tidak takut. Biasanya istirahat ya. Betul. Iya. Oke, nah itu tadi, jadi sobat KW nggak cuma nyolok, itu bisa selonjor di sana. Iya, Ya. betul. Sambil istirahat karena kan perjalanan juga lumayan jauh mungkin Betul. ya. Iya. Karena kemarin itu ada yang dari Banten nggak mau pulang ke Jawa Tengah itu. Betul. Iya, makanya itu sobat KW. Jadi sobat KW selain SPKLU juga SPLU juga disediakan tempat untuk istirahat. PPH nih, orang mudik itu kadang nggak ngeliat jam. Pengen pulang ya pulang gitu kan, ya kan. Nah misalnya nih, mereka datang tengah malam jam 1, jam 12, soal keamanannya mereka di tempat pengisian baterai gimana nih? Satpamnya gimana? Ataupun aman lah, naruh motor dulu beristirahat gimana nih? SPKLU ataupun SPLU di unit kami, Pak, ataupun di luar, sudah disediakan PSI, Pak, yang bakal berjaga selama 24 jam. Jadi, terutama di unit-unit kami yang di ULP, itu baik security maupun yang lainnya sudah bisa memastikan kondisi tersebut dijaga selama 24 jam, Pak. Ya, jadi tidak ada kendala apabila para pemudik datang tengah malam, ataupun subuh ataupun pagi, itu tetap ada orang yang standby. 24 jam? Betul, Pak. 24 jam. Jadi khusus untuk mudik ini emang disiapkan tuh 24 jam memberikan fasilitas kepada pemudik ya. Ya. Oke, mantep nih. Berikutnya nih, nah ini nih. Ini kan jalurnya Jawa Barat itu kan luas nih ya, luas nih. Orang mau ke misal mudik ke Pangandaran, mudik ke Singaparna, ataupun ke Kuningan, terus kemana ke Sukabumi. Apakah semua jalur-jalur itu sudah terjangkau listrik untuk kendaraan listrik ini? Misalnya lewat Pansela nih, Iya, iya. Pantai Selatan ya. Gimana kondisinya nih? Iya, seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan di awal ya, bahwa di setiap unit kantor UP3 atau cabang, kemudian juga kantor ULP itu sudah tersedia SPKLU dan SPLU. Dan ya unit layanan pelanggan PLN itu kan ada di setiap daerah ya pasti. Jadi insya Allah tadi misalnya mau ke Singaparna ada di situ ULP Singaparna gitu. Kemudian juga ada mau ke Sukabumi, di situ ada PLN UP3 Sukabumi, ada ULP-nya di Cibadak juga ada. Mau ke Pelabuhan Ratu juga ada gitu. Jadi insya Allah aman ya. Ya. Semuanya berarti satu ada komando. Iya, ada. Jadi sudah sudah diseragamkan lah bahwa di setiap kantor UP3 dan ULP itu pasti selalu ada SPKLU. Oke, makasih. Jadi udah siap nih mau jalan kemanapun siap ya. Mau wisata pun ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu, ke Pangandaran, Pantai Selatan udah ready semua ya. Nah ini mereka ini mesti jalannya bareng nih dari Jakarta nih. Dari Jakarta dan Jabodetabek mesti bareng ke Jawa Tengah, kemanapun lewat Jawa Barat semua. Ada nggak antisipasi lonjakan misalnya ini kan SPKLU berapa nih kan? Udah datang 4 tadi wah. Ya. Apakah ada takutnya nih berantem nih? Gimana? Jadi ya khusus ya untuk terutama untuk pemudik TV ini memang namanya kita mudik itu kan pasti perjalanan yang lumayan ya Pak, karena kan semua orang pasti akan melakukan ritual yang sama. Gitu. Jadi memang kami juga himbau untuk sarankan bahwa setiap pengguna EV ini harus mempersiapkan dulu nih. Jadi dari rumah itu kan pasti sudah bisa tahu kan, ya misalnya katakanlah ya, jadi diantisipasi nanti kira-kira kalau misalnya dari Jakarta mau mudik ke Jawa Tengah misalnya, diperkirakan kira-kira nanti saya akan charging lagi di rest area ini misalnya ini. Jadi sudah ada plannya lah, sudah ada rencana. Jadi nanti
ketika apa namanya ketika nanti sudah jalan kan sudah kebayang. Nah kalau misalnya dan juga kan kita sudah bisa melihat nih di PLN Mobile ini kan di lokasi-lokasi mana saja. Jadi misalnya jangan misalnya di sini penuh, ternyata katakanlah di rest area ini ada lagi gitu. Jadi bisa memperkirakan karena kan setiap kendaraan EV itu kan berbeda-beda ya, apa namanya kapasitas baterai dan jarak tempuhnya berbeda gitu. Jadi yaitu selain kami juga pasti mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi ya baiknya juga betul. Jadi karena itu tadi kita untuk mengantisipasi pemakaian yang luar biasa karena kan seluruh orang mudik gitu ya. Gitu. Biasanya kalau mobil listrik kan jalan kadang-kadang ya. Kan? Ini kan semuanya. Jadi ya itu untuk antisipasi di PLN Mobile itu sudah lengkap informasinya. Jadi stay tune ya. Stay tune aja gitu. Masa sih cobain lah ya gitu kan. Oke sobat, jadi percayalah Pak PLN Mobile ya. Kalau emang dipakai ya udah emang dipakai di situ kan. Jangan maksain apa-apa sampai sana kosong lah. Sampai sana habis tuh. Nih, lonjakan banyak pasti kan. Sebelum mudik ini sudah ada ini dulu apa namanya? Inspeksi dulu semua belum? Iya. Ya. Jadi sebelum adanya arus mudik ini, kita sudah mempersiapkan pemeliharaan jaringan, Pak. Baik itu SPTN, SKTM maupun SKTM. Jadi kami memberi garansi bahwasanya selama arus mudik ini pasokan listrik kita aman, Pak. Aman ya? Iya. Termasuk alatnya aman semua? Betul, termasuk peralatan juga aman. Kita ada semuanya sudah standby, Pak. Siaga. Tadi kalau misalnya ada kendala atau ini yang dihadapi kan pasti yang namanya situasi ya Pak, kita tidak bisa. PLN Mobile sudah siap, atau nanti bisa melakukan pengaduan informasi ke Mobile dan juga teman-teman yang ada. Di itu tempelan itu ada nomor WA. Iya betul. Ya, betul Pak, itu nomor PSI PSI. orang kan? Betul. Takutnya jawab nomor dulu. Enggak Pak, sudah disiapkan ya. Oke. Nah ini apa namanya? Ini mau pemeliharaan itu termasuk SPLU juga nggak, Kang? SPLU juga kan? Masuk peralatan SPLU, maupun ada namanya SPBKU juga tetap dipelihara, Pak. Secara berkala. Secara berkala ya. Oke, berarti teman-teman yang mungkin baik mobil maupun motor itu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir ya. Pegawai SPLU dulu awalnya memang digunakan untuk pedagang ya, dulu ya. Nah, misalnya nih ada pengendara sepeda motor mau ngecas motor listrik di SPLU dan saat itu sedang dipakai oleh teman-teman PKL misalnya, apa yang sebaiknya dilakukan, Mas? Baik, mungkin sebaiknya Pak, para pemudik ataupun pengendara EV ini kita sarankan untuk beristirahat juga melakukan charging di lokasi unit ataupun rest area yang sudah kami sediakan. Karena di situ sudah ada fasilitas istirahat, sholat, teras maupun yang lainnya. Jadi lebih menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik, Pak. Oke, mendingan ke PLN-nya langsung. Betul sekali. Daripada harus ke pinggir jalan dulu ya. Betul, Pak. Karena kan bisa istirahat. Betul, Pak. Bisa sholat ya kan. Betul. Jadi sobat kau, jadi kalau misalnya sobat kau jalan kehabisan baterai, mendingan teman-teman arahkan kendaraan Anda ke kantor PLN terdekat. Nggak usah nyari-nyari SPLU yang deketan sama PKI dipakai oleh PKI. Iya. Lebih aman dan lebih nyaman. Khawatirnya, aman dan Kita lihat contoh apa bentuknya tempat istirahat nih. Nih kita lihat nih. Yuk. Silakan. Kita akan ke tempat istirahat yang disediakan oleh teman-teman PLN. Tuh. Nah ini masuk sini nih. Nah ini teh, gimana ya teh? Jadi ini salah satu tempat istirahat yang disediakan ya di kantor PLN UP3 Bandung. Situ kan ada SPKU, di sini juga ada tempat istirahat yang nyaman lah ya untuk duduk-duduk santai gitu ya. Kemudian juga kalau minum ini juga nanti disediakan ya, ada air minum untuk haus gitu ya. Kemudian juga toilet juga ada, dan insya Allah pasti toiletnya dijaga dalam keadaan selalu bersih gitu. Kita pastikan toiletnya selalu bersih, Pak. Iya.
Jadi pemudik EV yang sedang melakukan charging kendaraan listriknya itu sambil menunggu itu bisa menunggu dengan nyaman. Oke. Tapi ini bukan tempat masak kan ya? bukan. Bukan tempat masak. Bukan. Cas baterai juga tersedia di sini. Ada kalau HP HP ya, kalau misalnya ada mau charging HP, laptop bisa di sini. Oke. Dan di sini ada masjidnya ya? Ada. Jadi di kantor ini ya terutama ada juga masjid yang bisa digunakan jika pemudik mau istirahat sholat. Oke. Berarti ini adalah tempat istirahat ya buat nanti pemudik ya. Tuh. Jadi bisa duduk santai di sini kayak kafe nih loh, beneran kayak kafe. Nyaman, mau ke toilet tinggal ke toilet. Iya. Ya, masak nggak ada. Masak kan? Kalau minum ada, nanti ada. Ya. Tuh lihat tuh. Bayangin kalau di pinggir jalan ya. Iya. Teman-teman motorized di pinggir jalan, mendingan di sini. Ya. Tinggal cari di petanya di PLN Mobile, lokasinya kantor PLN terdekat di mana. Iya. Tuh. Aman nantinya. Oke, kita cek fasilitas pengetasan di situ. Kalau SPBKLU baru lihat saya, ini apa nih, Ania? Ya, baik. Ini Pak SPBKLU namanya. Ini adalah switch baterai untuk motor listrik. Jadi ada beberapa motor listrik itu dia yang tidak dicas langsung, tapi menggunakan baterai swab. Oh, swab itu aja ya? Betul. Nanti bisa ditukar di sini dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile, Pak. PLN Mobile juga? Iya, jadi nanti baterainya langsung diangkat, dimasukkan kembali. Baterai yang sudah full bisa dimasukkan ke motor listrik langsung. Oke. Jadi lebih efisien dan cepat. Efisien, nggak Betul. nunggu waktu lama ya? Betul sekali. Kalau di sampingnya mana? Kalau ini namanya SPKLU. Ini jenisnya Delta 50 kW, Pak. Sudah fast charging. Fast chargingnya? Ya, di sini ada 2 nozzle juga. Di sini dipastikan bahwasanya suplainya aman karena ada PIC juga yang standby 24 jam. Ada juga nomor hotline pengaduan. Walaupun misalkan ada kendala bisa mengadu melalui aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile juga. Betul. Ini ada 3 ya? Ya. 3. Ada AC sama DC. Ada konektor. Ya. Yang ini? Kalau ini namanya SPLU. Ini Nah, SPLU nih. ya, SPLU ini bisa digunakan untuk mengecas peralatan elektronik ataupun misalkan ada kendaraan motor listrik yang langsung dicas. Ya, Pak. Ada beberapa nozzle juga di sini. Bisa langsung digunakan, langsung dicas. Contohnya lagi ngecas tuh. Ya. Ya, sekarang ini lagi ngecas. Oke. Ini udah swab baterai juga? Ini sudah baterai juga, Pak. Sudah baterai juga sama seperti yang paling kanan. Cuman ini kondisinya lagi pemeliharaan, Pak. Under maintenance. Oke. Jadi ini fasilitas nantinya ya minimal maksimal seperti ini, Bang. Betul. Minimalnya SPLU ada ya? Betul. Minimal ada SPLU dan SPKLU. Oke, mantap. Makasih ya. Ya. Kita lanjut Hakim tadi lihat fasilitas apa saja yang ada di UP3 benar-benar apa yang disampaikan Teteh sama benar semua, ada semua. Jadinya mendingan kesini ya daripada nanti di jalan-jalan yang motor-motor itu kan malah lebih nggak kejamin ya. Betul. Nah Teteh, ini pertanyaan bilang air nih, harapan PLN untuk mudik 2024 gimana nih? Ya tentunya ya PLN, khususnya PLN UID Jawa Barat berharap perjalanan mudik kali ini, khususnya untuk pengguna-pengguna EV ini berjalan dengan baik ya. Dan juga bisa mendapatkan seluruh pengalaman-pengalaman yang baik selama melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan EV gitu, yang tadi sudah disupport dengan pasukan keandalan listrik yang siaga 24 jam, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain pendukungnya gitu ya, yang bisa membuat nyaman sehingga nanti pas pulang kampung itu dalam keadaan yang sangat bahagia gitu. Dan tentunya apa? Irit. Itu dia. Betul, jadi bisa lebih berbagi lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi uang jajannya yang betul dialihkan. Bisa dialihkan. Berkali, Pak. Iya. Nah ini untuk kelancaran dan kenyamanan ini bagaimana sih PLN berkontribusi? Apakah merasa terpaksa atau enggak sebenarnya? Ya. Jadi mungkin nanti ditambahin ya sama Pak Panji. Jadi memang secara tugas utama PLN kan memang menjaga keandalan pasokannya. Jadi terutama untuk di event Lebaran di tahun ini
ya tentu komitmen PLN selalu menjaga pasokan listrik 24 jam pasti gitu ya. Kemudian juga tadi menyiapkan ekosistem untuk pemudik khususnya EV ini terkait SPKLU, SPLU, semua fasilitas-fasilitas pendukung. Jadi memang PLN itu sudah berkomitmen lah untuk menjaga pelaksanaan mudik kali ini berjalan lancar. Enggak mau ditambah. Baik, betul Pak. Sesuai dengan tadi yang disampaikan dengan Bu Rati, PLN sendiri sudah komitmen Pak ya, sudah komitmen untuk menjaga kehandalan listrik, baik itu sebelum mudik Lebaran sampai dengan menjelang H+ Lebaran. Jadi kami sudah melakukan beberapa pemeliharaan untuk menjaga pasokan kehandalan listrik, dan para pengendara EV khususnya yang mengecas kendaraannya di unit kami bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di unit kami Pak. Jadi kami menjamin keamanan dan kenyamanan para pengemudi tahun ini. Arus mudik kita udah ngobrolin, sekarang arus balik apakah hal yang sama diterapkan di arus balik nanti? Sama Pak, baik pun arus mudik maupun arus balik kita tetap melakukan standby, mulai dari unit yang paling atas maupun sampai unit paling bawah. Itu sudah dilakukan perencanaan untuk standby demi menjaga kehandalan pasokan listrik. Jadi para pengendara EV sendiri jangan khawatir karena kami pasti ada 24 jam. Berarti arus mudik arus balik sama perlakuannya. Sama perlakuannya. Tetap siaga. Siaga ya. Kasihan pada nggak mudik, pasti standby kan di situ kan. Itu dia. Tuh, bagi teman-teman PLN kita mudik dia standby di kantor buat menjaga kelancaran pasokan listrik. Terakhir nih, ini kan sepertinya akan jadi mudik teman-teman EV yang lumayan banyak nih, karena kan tahun lalu 2023 itu jumlah pembeli kendaraan listrik itu membludak kan jumlahnya kan, sampai inden tuh seperti Ioniq kan ya kan, terus Air EV itu membludak semua, terus sepeda motor listrik juga membludak semua. Nah, katanya ada nggak pesan khusus buat teman-teman nih yang mau mudik ini biar selama perjalanan mudik itu aman dan nyaman? Ada pesan nggak khusus buat teman-teman nih? Ya, pesannya ya tadi ya mungkin selain kita juga dari PLN juga berkomitmen untuk menjaga kelancaran pemudik juga tadi dipersiapkan dengan baik dari rumah gitu ya, apa-apa yang sudah si rencana perjalanannya tuh di set gitu ya dengan seksama gitu, dan tentunya juga dengan bantuan aplikasi PLN Mobile tadi yang mengecek kesiapan lokasi mana-mana saja yang terdapat SPKLU. Jadi tidak usah khawatir kehabisan baterai di tengah jalan. PLN Mobile tuh di Android atau iOS juga ada? Ada dua-duanya. Oh, aman. Aman ya. Android sama iOS bisa. Bisa, Pak. Kalau dari apa nih dari P3 Bandung? Caranya nih buat pemudik. Baik, untuk saran bagi para pemudik, pertama cek kendaraan yang dulu Pak ya. Cek jelas ya. Dari rumah pastikan kendaraan sudah full. Ya, tapi kalau misalkan di tengah jalan listriknya habis, kami sudah menyiapkan SPKLU SPLU yang sudah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile kami Pak. Jadi dalam PLN Mobile kami itu sudah bisa dilacak apakah SPKLU ataupun SPLU tersebut dapat digunakan atau tidak. Jadi memudahkan para pemudik di mana mereka mencari lokasi SPKLU atau SPLU tersebut Pak. Jadi jangan ngeyel yang saya bilang, kalau penuh ya penuh gitu kan. Orang Indonesia suka ngeyel, penuh ya cobain lah gitu kan. Kemudian nipis di situ ya udahlah ya kan. Nah, itu sobat kami pesan dari teman-teman PLN buat mudik, siapkan kendaraan sebaik mungkin, baterai dicas dari rumah, dan jangan lupa install aplikasi PLN Mobile karena di situ berbagai macam informasi, pengaduan juga ada di situ, kalau ada kendala di lapangan juga ada di situ semuanya. Jadi di rumah sebelum install dulu aplikasi PLN Mobile. Teh pisan waktunya, semoga bermanfaat buat teman-teman pengguna EV untuk mudik di tahun 2024. Nah sobat kami, tadi ngobrol kita dengan teman-teman PLN UI Jawa Barat mengenai persiapan mudik PLN di tahun 2024 untuk mengakomodir teman-teman sekalian yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi siapkan kendaraan Anda, siapkan PLN Mobile, jadi biar perjalanan mudik Anda menjadi aman dan nyaman. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum. Never really know what's going on.
Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you